Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, telur yang Anda makan tiap pagi bisa jadi racun mematikan. Jangan sampai sarapan sehat Anda malah jadi bencana kesehatan. Hari ini saya akan bongkar 5 kombinasi telur yang bisa merusak tubuh Anda dan 5 pasangan sempurna yang bikin Anda makin sehat di usia senja. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau kasih tahu fakta mengejutkan tentang telur yang mungkin selama ini Anda tidak sadari. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang sangat penting ini, saya minta tolong sebentar saja. Jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Karena setiap minggu saya akan bagikan tips kesehatan penting yang bisa menyelamatkan hidup Anda atau keluarga tercinta. Tulis di kolom komentar dari daerah mana Bapak Ibu nonton video ini. Saya penasaran, apakah kebiasaan makan telur yang berbahaya ini tersebar merata di seluruh Indonesia atau hanya di daerah tertentu? Tulis juga berapa usia Anda sekarang dan apakah Anda rutin makan telur setiap hari. Biar kita bisa saling kenal dan saya bisa memberikan tips yang lebih spesifik. Banyak sekali lansia Indonesia yang tanpa sadar meracuni diri sendiri lewat makanan sehari-hari yang mereka anggap sehat. Yang paling parah dan paling sering saya temui, telur. Ya, Anda tidak salah dengar. Telur yang selama ini kita yakini sebagai makanan super, sumber protein terbaik, makanan para atlet dan orang sehat, ternyata bisa berubah jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja di dalam tubuh Anda. Tapi tunggu dulu, jangan langsung buang telur di kulkas Anda. Masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada cara Anda mengkombinasikannya. Hari ini, dalam video yang mungkin akan jadi video terpenting yang pernah Anda tonton, saya akan ubah total cara pandang Anda tentang telur. Saya akan ingkap fakta-fakta mengejutkan yang bahkan banyak dokter tidak tahu. Dan percayalah, setelah nonton video ini sampai habis, hidup Anda tidak akan sama lagi. Anda akan tahu persis mana yang harus dihindari dan mana yang harus dipilih. Informasi ini sudah menyelamatkan ribuan pasien saya dari berbagai penyakit berbahaya dan sekarang giliran Anda untuk diselamatkan. Sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya mau tanya dulu. Coba Anda ingat-ingat baik-baik, pernahkah Anda mengalami hal-hal berikut setelah makan telur? Perut tiba-tiba kembung seperti ada balon yang dipompa di dalam? Atau mungkin Anda pernah merasa pusing mendadak, mual yang tidak jelas sebabnya, bahkan sampai sesak napas, padahal Anda cuma makan telur dadar biasa yang sudah Anda makan bertahun-tahun. Atau mungkin Anda pernah merasa sangat lelah dan mengantuk berat setelah sarapan telur, padahal harusnya sarapan itu memberikan energi. Badan terasa berat, kepala pusing, dan mood jadi jelek seharian. Atau yang lebih parah lagi, Anda pernah mengalami diare mendadak atau sembelit berhari-hari setelah makan telur dengan menu favorit Anda. Kalau Anda pernah mengalami salah satu atau bahkan semua gejala di atas, maka Anda adalah salah satu dari ribuan, bahkan mungkin jutaan lansia Indonesia yang tanpa sadar sudah jadi korban kombinasi makanan berbahaya. Tapi saya punya kabar baik untuk Anda. Ini bukan salah Anda. Anda tidak ceroboh, Anda hanya belum mendapat informasi yang benar. Dan yang lebih penting lagi, ini juga bukan karena tubuh Anda sudah tua atau sudah rusak. Tidak, ini murni karena Anda belum tahu ilmunya. Dan hari ini, dalam 15 menit ke depan, kita akan perbaiki semua itu. Kombinasi telur dengan teh manis kental plus gorengan adalah trio mematikan yang paling berbahaya untuk lansia. Teh mengandung tanin yang mengikat protein telur jadi gumpalan keras. Gorengan menambah beban lemak jenuh yang sudah ada di telur goreng. Gula dari teh manis bereaksi dengan protein telur membentuk senyawa AGS yang merusak pembuluh darah. Nah, sekarang saya akan kasih tahu Anda semua kombinasi mana yang harus dihindari dan mana yang harus dipilih. Sebelum saya masuk ke daftar detail kombinasi berbahaya dan kombinasi sempurna, Anda perlu paham dulu konsep dasarnya. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana agar Bapak Ibu semua bisa mengerti. Jadi begini, telur itu ibarat bahan bakar premium untuk tubuh kita. Telur mengandung protein lengkap dengan semua asam amino esensial, vitamin A, D, E, K, vitamin B kompleks, zat besi, selenium, dan lemak sehat. Kalau dimakan dengan benar, telur bisa jadi obat. Tapi kalau salah kombinasi, telur bisa jadi racun.
Kenapa bisa begitu? Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita sudah mengalami banyak perubahan. Produksi enzim pencernaan sudah turun drastis, bisa sampai 40-50% dari waktu muda. Asam lambung juga sudah tidak seoptimal dulu. Gerakan usus melambat, fungsi liver menurun, pankreas tidak seperkasa dulu. Ini semua normal dan alami, tapi artinya kita harus lebih pintar memilih makanan. Bayangkan perut Anda seperti pabrik pengolahan makanan. Waktu muda, pabriknya masih canggih, mesin-mesinnya masih baru, pekerjanya masih kuat. Mau kasih bahan apa saja, bisa diolah dengan baik. Tapi di usia lanjut, mesinnya sudah tua, pekerjanya sudah berkurang, sistemnya sudah tidak secanggih dulu. Kalau Anda kasih bahan yang salah atau kombinasi yang tidak cocok, pabriknya bisa rusak atau bahkan meledak. Telur sendiri sebenarnya mudah dicerna kalau dimakan sendirian atau dengan pasangan yang tepat. Tapi begitu ketemu dengan zat-zat tertentu dari makanan lain, terjadilah reaksi kimia yang mengubah struktur protein telur. Ada yang jadi gumpalan keras seperti karet, ada yang jadi senyawa beracun, ada yang jadi penghambat penyerapan nutrisi. Dan yang paling bahaya, beberapa kombinasi bisa memicu pembentukan senyawa karsinogenik alias pemicu kanker. Satu lagi yang penting, di usia lanjut, sistem detoksifikasi tubuh kita juga sudah menurun. Kalau waktu muda makan kombinasi salah, tubuh masih bisa netralisir racunnya. Tapi di usia 60 tahun ke atas, racun-racun itu menumpuk, merusak sel-sel sehat, memicu peradangan, dan akhirnya muncullah berbagai penyakit. Makanya tidak heran kalau banyak lansia yang dulu sehat-sehat saja, makan apa saja, sekarang tiba-tiba sakit-sakitan. Bukan karena tua, tapi karena akumulasi kesalahan bertahun-tahun. Kombinasi mematikan 1. Telur plus teh. Sekarang kita masuk ke kombinasi paling berbahaya yang pertama, dan ini yang paling banyak dilakukan orang Indonesia, telur dengan teh. Saya berani bilang, 8 dari 10 lansia yang datang ke klinik saya punya kebiasaan ini. Sarapan telur dadar atau telur ceplok dengan segelas teh manis hangat. Kelihatannya sempurna ya, telur untuk protein, teh untuk antioksidan. Tapi ini adalah kesalahan fatal yang bisa berakibat sangat buruk untuk kesehatan Anda. Kenapa berbahaya? Begini penjelasan ilmiahnya. Teh mengandung senyawa yang namanya tanin atau asam tanat. Tanin ini punya sifat mengikat protein dan membentuk senyawa kompleks yang tidak bisa dicerna tubuh. Bayangkan protein telur yang harusnya mudah diserap tubuh, tiba-tiba berubah jadi gumpalan keras seperti karet karena terikat tanin. Gumpalan ini tidak bisa dipecah enzim pencernaan, tidak bisa diserap usus, dan akhirnya membusuk di dalam perut. Tapi itu belum semuanya. Tanin juga mengikat zat besi dalam telur. Padahal zat besi sangat penting untuk pembentukan sel darah merah. Akibatnya anemia. Makanya banyak lansia yang rutin makan telur tapi tetap anemia. Mereka bingung, saya sudah makan bergizi kok masih kurang darah? Iya, karena gizinya tidak terserap, malah jadi sampah di perut. Saya punya pasien bernama Bu Marni, 62 tahun, seorang pensiunan guru dari Bandung. Dia datang dengan keluhan lemas luar biasa, sering pusing, sesak napas kalau jalan sedikit saja. Hasil lab menunjukkan HB-nya cuma 8, padahal normalnya 12-14 untuk wanita. Anemia berat. Saya tanya pola makannya. Ternyata setiap pagi selama 20 tahun, dia sarapan telur rebus 2 butir dengan teh manis panas. Saya kira itu sarapan sehat, Dok, protein tinggi plus antioksidan dari teh, katanya. Saya jelaskan tentang interaksi tanin dan protein, dia syok. Dok, jadi selama 20 tahun saya meracuni diri sendiri. Pantas saja saya makin lama makin lemas. Begitu saya minta stop kombinasi itu, pisahkan waktu makan telur dan minum teh minimal 2 jam, dalam sebulan HB-nya naik jadi 11. Dalam 3 bulan, normal di angka 13. Bu Marni sekarang aktif lagi di pengajian dan arisan. Saya merasa hidup lagi, Dok, energi saya kembali, katanya dengan mata berbinar. Kombinasi mematikan 2, telur plus susu kedelai. Kombinasi berbahaya kedua yang mungkin mengejutkan Anda, telur dengan susu kedelai. Ini kombinasi yang sering dipilih orang-orang yang sadar kesehatan, vegetarian, atau yang menghindari susu sapi. Mereka pikir, wah ini pasti super sehat, protein hewani dari telur, protein nabati dari kedelai, lengkap sudah. Tapi tahukah Anda, ini adalah salah satu kombinasi terburuk yang bisa Anda lakukan.
kedelai mengandung senyawa yang disebut trypsin inhibitor. Sesuai namanya, senyawa ini menghambat kerja enzim trypsin yang tugasnya memecah protein. Ketika Anda makan telur bersamaan dengan susu kedelai, trypsin inhibitor langsung memblokir pencernaan protein telur. Penelitian menunjukkan penyerapan protein bisa turun sampai 50%. Bayangkan, dari 2 butir telur yang harusnya memberikan 12 gram protein, tubuh Anda cuma dapat 6 gram. Sisanya jadi sampah yang membusuk di usus. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Protein yang tidak tercerna dengan baik akan difermentasi bakteri jahat di usus. Proses fermentasi ini menghasilkan gas beracun seperti amonia, indol, dan skatol. Gas-gas ini tidak cuma bikin perut kembung dan kentut bau, tapi juga meracuni liver dan ginjal. Dalam jangka panjang, bisa memicu kerusakan organ permahir. Kombinasi mematikan 3, telur plus daging olahan. Sekarang kita masuk ke kombinasi ketiga yang mungkin paling mengejutkan dan mengerikan. Telur dengan daging olahan seperti sosis, kornet, nugget, atau ham. Ini adalah kombinasi sarapan praktis yang disukai banyak keluarga Indonesia, terutama yang tinggal di kota besar. Telur mata sapi dengan sosis sapi, praktis dan bergizi, pikir mereka. Padahal ini adalah kombinasi paling mematikan yang bisa Anda berikan ke tubuh Anda. Daging olahan mengandung sodium nitrit, bahan pengawet yang membuat daging tetap merah dan tidak busuk. Ketika sodium nitrit bertemu dengan protein telur di lingkungan asam lambung, terjadilah reaksi kimia membentuk nitrosamin. Apa itu nitrosamin? Ini adalah salah satu senyawa karsinogenik pemicu kanker paling kuat yang dikenal manusia. Bahkan WHO sudah mengkategorikan daging olahan sebagai karsinogen grup 1, setara dengan rokok dan asbes. Penelitian di Jepang menunjukkan orang yang rutin mengonsumsi kombinasi telur dengan daging olahan memiliki resiko kanker lambung 65% lebih tinggi. Risiko kanker usus besar naik 30%, kanker pankreas naik 40%. Ini bukan main-main, Anda literally makan pemicu kanker setiap pagi. Dan yang lebih mengerikan, efeknya kumulatif. Makin lama Anda konsumsi, makin tinggi risikonya. Kombinasi mematikan 4, telur plus gula atau makanan manis. Mari kita lanjut ke kombinasi keempat yang sangat berbahaya tapi sering dianggap sepele, telur dengan gula atau makanan manis. Di Indonesia, kita punya banyak sekali masakan telur manis, telur dadar manis yang dikasih gula pasir, telur mata sapi dengan kecap manis berlebihan, telur rebus yang dimakan dengan roti selai atau jam, bahkan ada yang bikin telur kocok campur susu kental manis. Semua ini adalah bom waktu yang siap meledak di tubuh Anda. Ketika protein telur bertemu dengan gula dalam suhu tinggi atau dalam waktu lama di pencernaan, terjadilah reaksi yang disebut glikasi. Reaksi ini menghasilkan senyawa AGS, Advanced Glycation End Products, yang sangat berbahaya. AGS ini seperti lem super yang menempel di pembuluh darah, membuat pembuluh darah jadi kaku dan rapuh. Bayangkan selang air yang tadinya lentur jadi keras seperti pipa besi karena ada lapisan lem di dalamnya. AGS tidak cuma merusak pembuluh darah, senyawa ini juga merusak kolagen di kulit, makanya cepat keriput, merusak lensa mata, katarak lebih cepat, merusak saraf, kesemutan dan mati rasa, bahkan merusak DNA sel yang bisa memicu kanker. Dan yang paling mengerikan untuk penderita diabetes, AGS ini membuat resistensi insulin makin parah, gula darah makin sulit dikontrol. Satu lagi yang perlu Anda tahu, kombinasi telur dengan makanan manis juga merusak penyerapan biotin, vitamin B7 yang penting untuk metabolisme. Telur mengandung avidin yang mengikat biotin. Ketika ada gula, ikatan ini makin kuat dan biotin jadi tidak bisa diserap sama sekali. Akibatnya, rambut rontok, kulit kering bersisik, kuku rapuh, bahkan depresi. Banyak lansia mengalami gejala-gejala ini, tapi tidak tahu penyebabnya. Kombinasi mematikan 5, telur plus kopi kental. Sekarang kita sampai di kombinasi terakhir yang tidak kalah berbahaya, telur dengan kopi kental. Ini adalah sarapan favorit banyak bapak-bapak Indonesia. Telur setengah matang atau telur rebus dengan secangkir kopi hitam pekat.
Sarapan lelaki sejati, kata mereka. Padahal ini adalah kombinasi yang bisa menghancurkan kesehatan Anda perlahan-lahan. Kafein dalam kopi punya efek anti-nutrisi yang kuat. Kafein menghambat penyerapan zat besi dari telur sampai 80%. Bayangkan, dari 2 butir telur yang harusnya memberikan 2 mg zat besi, tubuh Anda cuma dapat 0,4 mg. Ini sangat berbahaya, terutama untuk lansia yang memang sudah rentan anemia. Zat besi tidak cuma untuk darah, tapi juga untuk energi sel, fungsi otak, dan sistem imun. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Kafein juga mengganggu penyerapan kalsium dan vitamin D dari telur. Padahal di usia lanjut, kalsium dan vitamin D sangat krusial untuk mencegah osteoporosis. Kombinasi kopi telur secara rutin bisa mempercepat pengeroposan tulang. Banyak lansia yang rajin minum susu kalsium, tapi tetap osteoporosis karena tidak sadar kalau sarapan kopi telurnya menghancurkan semua usaha itu. Kafein juga meningkatkan produksi asam lambung secara drastis. Ketika bertemu dengan protein telur yang butuh asam untuk dicerna, terjadilah produksi asam berlebihan. Hasilnya, GERD, asam lambung naik, gastritis, radang lambung, bahkan tukak lambung. Dan yang lebih parah, pada lansia dengan lambung sensitif, kombinasi ini bisa memicu perdarahan lambung yang mengancam nyawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dengar 5 kombinasi mematikan tadi, jangan panik dulu. Jangan langsung trauma dengan telur dan tidak mau makan telur lagi. Itu bukan solusinya. Telur tetap makanan super untuk lansia. Bahkan, saya sebut telur sebagai multivitamin alami yang paling sempurna. Telur mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh, kecuali vitamin C. Asal Anda tahu cara kombinasi yang benar, telur bisa jadi obat yang menyembuhkan berbagai penyakit. Saya akan kasih tahu 5 pasangan sempurna untuk telur yang tidak cuma aman, tapi malah bikin khasiat telur berlipat ganda. Kombinasi-kombinasi ini sudah saya buktikan ke ribuan pasien lansia dan hasilnya luar biasa. Ada yang sembuh dari anemia, ada yang lepas dari obat kolesterol, ada yang tidak jadi operasi prostat, bahkan ada yang terhindar dari demensia. Semua karena mereka tahu rahasia kombinasi yang benar. Yang lebih menarik, kombinasi-kombinasi sempurna ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan murah. Tidak perlu superfood impor yang mahal, tidak perlu suplemen yang harganya selangit. Cukup dengan sayuran dan bahan makanan yang ada di pasar tradisional atau bahkan yang Anda tanam sendiri di pekarangan rumah. Siap untuk berubah? Mari kita mulai. Pasangan sempurna 1, telur plus bayam. Kombinasi emas pertama yang saya rekomendasikan adalah telur dengan bayam. Ini adalah duet sempurna yang akan menyelamatkan mata Anda dari kebutaan di hari tua. Bayam dan telur sama-sama mengandung lutein dan zeaksantin, 2 antioksidan super yang melindungi mata dari degenerasi makula dan katarak. Tapi yang membuat kombinasi ini istimewa adalah sinerginya. Lutein dan zeaksantin adalah karotenoid yang larut dalam lemak. Artinya, mereka butuh lemak untuk bisa diserap tubuh. Nah, telur punya lemak sehat yang sempurna untuk ini. Penelitian di Harvard menunjukkan penyerapan lutein dari bayam meningkat 500% ketika dimakan dengan telur. Bayangkan, dari 100 gram bayam yang harusnya cuma memberikan 20% lutein terserap, dengan telur bisa jadi 100% terserap semua. Tapi manfaatnya tidak berhenti di mata. Kombinasi telur bayam juga sempurna untuk mencegah anemia. Bayam kaya zat besi non-hem yang sulit diserap. Telur mengandung protein yang membantu penyerapan zat besi plus vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Ketika dimakan bersama, penyerapan zat besi dari bayam meningkat 300%. Ditambah lagi, bayam mengandung folat yang bekerja sinergis dengan B12 dari telur untuk produksi darah optimal. Kombinasi sempurna kedua adalah telur dengan tomat. Ini adalah senjata ampuh melawan kanker, terutama kanker prostat untuk para bapak. Tomat mengandung likopen, antioksidan kuat yang terbukti mencegah dan bahkan mengecilkan tumor prostat.
Tapi ada masalah, likopen sangat sulit diserap tubuh kalau dimakan mentah atau sendirian. Disinilah telur berperan sebagai kendaraan yang mengantarkan likopen ke sel-sel tubuh. Likopen adalah karotenoid yang larut dalam lemak, sama seperti lutein. Lemak dalam kuning telur tidak cuma membantu penyerapan likopen, tapi juga melindunginya dari kerusakan selama pencernaan. Penelitian di Ohio State University menunjukkan penyerapan likopen dari tomat meningkat 400% ketika dimakan dengan telur. Dari satu buah tomat besar yang harusnya cuma memberikan 2 mili likopen terserap, dengan telur bisa jadi 8 mg. Pasangan sempurna 3, telur plus brokoli. Sekarang kita masuk ke kombinasi ketiga yang luar biasa untuk otak Anda, telur dengan brokoli. Ini adalah pasangan sempurna untuk mencegah pikun, Alzheimer, dan segala bentuk penurunan fungsi kognitif di usia lanjut. Brokoli mengandung sulforafan, senyawa ajaib yang memicu regenerasi sel-sel otak dan melindungi neuron dari kerusakan. Sementara telur kaya akan kolin, bahan baku utama untuk neurotransmitter asetilkolin yang mengatur memori dan pembelajaran. Yang membuat kombinasi ini istimewa adalah efek sinergisnya. Sulforafan dari brokoli meningkatkan penyerapan kolin dari telur hingga 250%. Bayangkan, otak Anda seperti komputer yang mulai lemot. Kolin adalah RAM-nya, sulforafan adalah sistem coolingnya. Ketika keduanya bekerja sama, komputer jadi kencang lagi. Penelitian di Johns Hopkins menunjukkan lansia yang rutin konsumsi kombinasi ini punya risiko Alzheimer 60% lebih rendah. Brokoli juga mengandung vitamin K yang bekerja sama dengan vitamin D dari telur untuk kesehatan tulang optimal. Vitamin K mengarahkan kalsium ke tulang, sementara vitamin D membantu penyerapannya. Tanpa vitamin K, kalsium malah menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan pengapuran. Dengan kombinasi telur brokoli, kalsium masuk ke tempat yang benar, tulang Anda. Pasangan sempurna 4, telur plus alpukat. Kombinasi keempat yang tidak kalah dahsyat adalah telur dengan alpukat. Ini adalah resep rahasia untuk jantung sehat sampai usia 100 tahun. Alpukat dan telur sama-sama mengandung lemak sehat, tapi jenisnya berbeda dan saling melengkapi. Telur kaya lemak jenuh dan kolesterol yang dibutuhkan tubuh untuk produksi hormon. Ya, Anda tidak salah baca, kolesterol dari telur itu baik dan perlu. Sementara alpukat penuh dengan lemak tak jenuh tunggal yang menurunkan kolesterol jahat. Ketika dimakan bersama, terjadi keajaiban. Lemak dari alpukat membantu tubuh mengolah kolesterol dari telur menjadi hormon-hormon penting seperti testosteron, estrogen, dan vitamin D. Sementara itu, lecitin dalam telur membantu emulsifikasi lemak alpukat sehingga lebih mudah diserap. Hasilnya, HDL kolesterol baik naik drastis, LDL kolesterol jahat turun signifikan, trigliserida normal. Kombinasi ini juga sempurna untuk menurunkan berat badan pada lansia yang obesitas. Lemak sehat dari telur dan alpukat memberikan rasa kenyang yang tahan lama, mencegah ngemil tidak sehat. Protein telur meningkatkan metabolisme, sementara serat alpukat melancarkan pencernaan. Banyak pasien saya turun 5-10 kg dalam 3 bulan hanya dengan sarapan telur alpukat. Telur dengan jamur, duo dinamis untuk tulang kuat dan sistem imun super. Telur dan jamur adalah dua sumber vitamin D terbaik dari makanan. Vitamin D tidak cuma untuk tulang, tapi juga untuk imunitas, mood, bahkan mencegah kanker. Masalahnya, 90% lansia Indonesia defisiensi vitamin D. Kombinasi telur jamur bisa jadi solusinya. Jamur yang terpapar sinar UV mengandung vitamin D2, sementara telur mengandung vitamin D3. Keduanya saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Ditambah lagi, jamur mengandung beta-glukan yang meningkatkan penyerapan vitamin D dari telur hingga 180%. Jamur juga kaya selenium yang bekerja sinergis dengan vitamin E dari telur sebagai antioksidan super. Yang lebih menarik, kombinasi ini juga sempurna untuk meningkatkan testosteron pada pria lanjut usia. Vitamin D dari telur dan jamur adalah bahan baku testosteron. Zinc dari jamur tiram khususnya sangat penting untuk produksi sperma dan kesehatan prostat. Banyak pasien pria saya yang sudah pensiun dari kehidupan intim aktif lagi setelah rutin konsumsi kombinasi ini. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu kombinasi mana yang harus dihindari dan mana yang harus dipilih. Tapi bagaimana cara memulainya? Saya akan berikan panduan praktis yang mudah diikuti.
Pertama, jangan langsung ubah semuanya sekaligus. Pilih satu kombinasi buruk yang paling sering Anda lakukan, stop itu dulu. Misalnya, kalau Anda terbiasa telur dengan teh, ganti tehnya dengan air putih hangat atau jus buah segar tanpa gula. Kedua, pilih satu kombinasi baik yang paling Anda suka atau paling mudah untuk Anda. Mulai dengan itu, konsisten minimal 2 minggu. Tubuh butuh waktu untuk adaptasi, jangan expect hasil instan. Ketiga, untuk porsi, 1-2 butir telur per hari sudah cukup untuk lansia. Lebih dari itu, malah memberatkan ginjal. Makan telur lebih baik pagi atau siang saat metabolisme masih tinggi, hindari malam hari. Keempat, cara masak terbaik adalah rebus 7 menit setengah matang atau kukus 10 menit. Ini preservasi nutrisi optimal. Kalau mau digoreng, gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa, jangan minyak sawit berulang kali pakai. Kelima, kalau Anda punya kondisi khusus seperti alergi, asam urat tinggi, atau penyakit autoimun, konsultasi dulu dengan dokter. Tidak semua orang cocok dengan telur. Ingat, perubahan kecil yang konsisten lebih baik daripada perubahan drastis yang tidak bertahan lama. Start small, be consistent, see big results. Tubuh Anda sudah bekerja keras selama 60 tahun. Sekarang saatnya Anda berikan nutrisi terbaik sebagai bentuk terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan sayangi, bayangkan 6 bulan dari sekarang. Anda bangun pagi dengan energi melimpah, tidak ada lagi perut kembung atau mual. Anda bisa main dengan cucu tanpa ngos-ngosan, bisa jalan-jalan ke pasar tanpa tongkat, bisa baca Al-Quran tanpa kacamata tebal. Pemeriksaan lab Anda membuat dokter tercengang, kolesterol normal, gula darah terkontrol, HB bagus, tulang kuat, usia boleh 60, 70, bahkan 80 tahun, tapi tubuh seperti 20 tahun lebih muda. Semua itu bukan mimpi, tapi bisa jadi kenyataan kalau Anda mulai dari sekarang. Jangan tunggu sampai sakit baru berubah. Jangan tunggu sampai dokter vonis penyakit berat baru sadar. Mulai hari ini, saat ini juga. Tubuh Anda masih bisa regenerasi, masih bisa sembuh, masih bisa kuat lagi. Yang dibutuhkan hanya pengetahuan yang benar dan tindakan yang tepat. Share video ini ke grup WA keluarga Anda, ke grup pengajian, ke grup arisan, ke semua orang yang Anda sayangi. Jangan biarkan mereka terus meracuni diri tanpa sadar. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bayangkan pahala yang Anda dapat ketika seseorang terhindar dari stroke, kanker, atau diabetes karena menonton video ini. Subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan ajak keluarga Anda subscribe juga. Karena kesehatan adalah harta paling berharga, dan pengetahuan adalah kuncinya. Ingat selalu, usia emas harus dinikmati dengan tubuh sehat, bukan dilewati dengan penyakit. Anda masih punya 20-30 tahun lagi untuk hidup. Buat itu jadi tahun-tahun terbaik dalam hidup Anda. Mulai dengan sarapan yang benar besok pagi. Telur tetap superfood asal Anda tahu cara yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani usia emas dengan penuh berkah.